kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, apa kabar? Sehat-sehat selalu mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sore cerah, hari ini cerah. Kita kedatangan tamu-tamu pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru-guru, kita akan membahas program Pak Gubernur Jabar Masagi tentang pendidikan karakter. Kenapa karakter penting? Nanti kita cerita di sini. Kenapa mereka yang dipilih dan bagaimana proses, kita ngobrol di sini. Jadi pendidikan itu nggak cukup hanya soal nilai aja. Ternyata karakter juga penting, karena itu yang akan membawa anak-anak kita juga ke depan bagaimana bersikap di dunia nyata. Nggak sembarangan untuk bisa bertahan di dunia nyata. Kita nanti belajar di sini tentang Jabar Masagi. Kalau boleh cerita, Jabar Masagi itu pendidikan karakter juga sama. Kita belajar ya, ada belajar kalau di sekolah lain misalnya belajar akademik, oke, matematika, fisika, biologi. Di sini juga ada belajar. Ada 4 mata pelajaran sih, makanya disebut Masagi. Kalau bahasa Indonesia berarti persegi. Jadi soal surti itu kita belajar soal bagaimana merasakan. Terus ada soal harti itu kita belajar memahami. Kemudian soal bukti, belajar kita melakukan sesuatu. Dan nanti adalah bakti, belajar hidup bersama, pribadi nyata gitu ya. Nanti kita cerita bareng-bareng. Nah, hari ini ada Kang Asep Jauhi Al-Qurtubi dari SMK Negeri 1 Garut. Terus nanti ada Kang Ambar dari SMKN 15 Kota Bandung. Lalu ada Bu Yuliana dari SMA 6 Tambun Selatan. Apa kabar, Kang Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan itu kan Jabar Masagi itu 2019. Ya, awal. itu awal pertama. Kang Asep salah satu yang pertama mungkin ya ikut Sekolah kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan pertama untuk mengikuti kegiatan Jabar Masagi di gelombang 1. Nah, itu ceritanya gimana? Bisa mendaftar atau bagaimana awalnya? Kok mau itu awal? Sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu untuk Jabar Masagi. Itu salah satu program dari Bapak Gubernur yang sangat luar biasa sebetulnya. Dari tujuan beliau yang ingin membentuk karakter anak, dan memang ranahnya beliau memilih ranah sekolah, dan itu sangat luar biasa sekali. Tapi yang saya pahami di sini ternyata sivitas akademika itu, pendidikan itu tidak hanya dibentuk oleh guru saja. Jadi semua yang masuk ke dalam sivitas akademika semuanya ikut berperan andil dalam proses pembentukan karakter anak. Salah satunya kemarin pas di Jabar Masagi, kita mulai dari gurunya, mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari wakaknya, terus sampai siswanya. Kita benar-benar dibina, dididik selama hampir kurang lebih 5 hari. Dan itu luar biasa. Dari seleksi ketat sekolah yang mendaftar, alhamdulillah sekolah kami mendapatkan kesempatan untuk ikut. Angkatan pertama berarti ya? Angkatan pertama Jabar Masagi 2019. Nah, itu apa sih yang didapat dari 5 hari itu, perubahannya gitu ketika anak-anak belum mendapat? Kan akhirnya itu kan akan diterapkan kepada siswa ya? Iya. Nah, apa yang diterapkan, apa yang didapatkan di 5 hari, terus kemudian diterapkannya seperti apa ketika di Untuk Jabar Masagi sendiri, kebetulan saya mendapatkan kesempatan dari pembinaan dari guru ya Kang, perwakilan dari guru. Kita ada 4 orang sebenarnya, ada 4 guru dari sekolah. Kemudian dalam 5 hari itu banyak hal yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita peroleh. Salah satunya tentang budaya apresiasi kan. Budaya apresiasi. Budaya apresiasi. Dari guru ke siswa atau itu semua kan. Semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sampai kepada semua masyarakat sekolah, itu kita harus belajar bagaimana untuk bisa menerapkan yang namanya budaya apresiasi. Kemudian saya kemarin mendapatkan arahan dari Jabar Masagi sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk membuat anak merasa nyaman dengan kita. Salah satunya kita juga ikut andil dalam proses pembentukan karakter mereka. Dan yang saya terapkan di sekolah, alhamdulillah kemarin 2019 sudah mulai bisa menerapkan, dan sampai hari ini 2023 saya masih menerapkan apa yang bisa saya lakukan. Salah satunya saya membuat jurnal harian untuk budaya apresiasi. Kemudian saya juga membuat toples Kang ya, toples kebaikan dan hal yang ingin diperbaiki. Itu salah satu produknya mungkin yang bisa saya lakukan. Sebenarnya banyak sekali cara bagaimana cara kita untuk memberikan apresiasi untuk peserta didik. Cuman mungkin yang bisa saya lakukan itu Kang.
Jurnal harian itu seperti gimana sih kalau prakteknya, misalkan apakah Alhamdulillah kemarin pas waktu jurnal harian saya membuat itu tahun 2019 Kang ya. 2019 saya membuat jurnal harian. Jadi dalam satu hari itu saya melakukan berapa kali apresiasi kepada anak. diucapkan secara langsung gitu ya Kang? Nah, ya, melalui misal itu spontanitas ya Kang. Ketika saya bertemu dengan anak di lorong, ketika saya bertemu misalkan anak di kelas, kemudian ketika bertemu di lapangan, apa yang saya lakukan, apresiasi yang saya berikan, kemudian apa sih yang dirasain sama peserta didik ketika saya kasih apresiasi gitu. Dan saya tulis di jurnal, kemudian jurnalnya dibawa oleh Jabar Masagi untuk dijadikan sebagai sampel di kelas selanjutnya. Contohnya gimana nih? Ada yang ketika diapresiasi terus kan siswa mungkin merasa, gening guru teh kenal sama saya pernah bikin kayak gini. Ada nggak yang bikin banyak seru gitunya? Kalau gini Kang ya, salah satu hal yang kemarin saya pelajari bahwasanya semua manusia, semua siswa itu adalah sama Kang. Jadi tidak ada yang namanya spesial kepada siswa. Semua siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Salah satunya yang salah yang saya lakukan kemarin, saya tidak merangkul beberapa siswa yang memang menurut saya nggak suka. Sebenarnya itu tidak boleh. Awalnya gitu ya? Awalnya seperti itu. Terutama kemarin pas waktu pembelajaran Jabar Masagi, coba Bapak bayangin satu siswa yang belum pernah Bapak sentuh. Dan ketika Bapak sekarang kembali ke sekolah, apa yang akan Bapak lakukan? Saya meminta maaf. Dan saya lakuin itu dan saya nyebut nama dia sangat bahagia Kang. Ternyata Bapak tuh tahu loh nama saya. Hal yang sesimpel itu sebenarnya. Kang Asep minta maaf ke siswa itu? Saya minta maaf dalam bentuk bahasa saya sebagai seorang guru. Karena ya ternyata memang budaya apresiasi itu nular Kang. Jadi ketika kita memberikan contoh ke anak, anak juga sebenarnya bisa ngelakuin itu ke orang lain. Karena miris Kang ya, anak-anak sekarang itu minimal untuk apresiasi itu masih sangat kurang karena memang terbentur dengan gadget dan lain sebagainya. Kemudian nilai sosial yang sekarang itu sudah mulai bergeser dan lain sebagainya. Kemudian budaya adatnya yang sudah mulai bergeser dan lain sebagainya. Dengan adanya Jabar Masagi dan salah satu materi yang dijelaskan tentang budaya apresiasi itu sangat memberikan dorongan dan motivasi yang baru untuk saya untuk bisa kembali menerapkan hal itu Kang. Terus ada lagi anak yang ketika di lapang mereka seperti ragu menanya kepada saya, menegur kepada saya, tapi kita negur duluan kan. Ketika dia sini nak, mereka suka gitu. Dalam arti ya hal-hal yang simpel seperti itu, kalau misalkan kita ketemu di lorong, kita nyapa aja senyum, mereka bisa lebih sopan ke kita lagi gitu. Jadi kerasa kesananya. Saya nulis itu di jurnal. Ya, udah berapa orang ditulis berarti Kang sekarang? Kemarin itu kan kepotong Covid Kang ya. Baru kita ada berapa ya? Banyak kan? Iya. Banyak itu semuanya saya kasih ke Jabar Masagi jurnal. Si jurnalnya tanya. Iya. Terus sekarang dilanjutin nggak? Kalau sekarang jurnal sudah mulai enggak kan, karena memang itu salah satu bentuk perlaporan. Tapi sebenarnya untuk kegiatan apresiasinya masih jadi malah jadi kebiasaan. Udah dilakuin sekarang. Tapi yang masih saya continue dilakuin sampai sekarang itu salah satunya ya yang toples itu Kang. Nah itu toples kebagiannya kumaha? Nah jadi salah satu hal yang bisa membentuk karakter anak adalah bagaimana cara dia untuk bisa lebih memahami diri dia sendiri. Dalam arti saya itu sebenarnya orang yang bisa berbuat kebaikan. Saya juga orang yang berhak untuk bisa mendapatkan situasi dan posisi yang sama orang lain. Dan salah satunya saya membuat hal itu dalam bentuk toples kebaikan dan hal yang ingin diperbaiki. Jadi satu minggu sekali saya ketemu sama satu kelas, dan satu kelas itu saya masuk, kemudian 10 menit sebelum belajar, saya ngasih selebaran kecil segini kan, kasih ke anak-anak, coba diisi depannya satu kebaikan yang menurut kalian itu adalah kebaikan terbaik yang sudah kalian lakukan dalam durasi 1 minggu. Terus di belakangnya mereka nulis satu hal yang ingin diperbaiki, kesalahan yang kalian lakukan dalam durasi 1 minggu kemarin yang menurut kalian itu adalah hal yang tidak ingin kalian lakukan lagi. Awalnya
anak-anak merasa bingung kan, bingung. Saya ngelakuin apa ya seminggu kemarin perasaan enggak, ada yang kosong gitu kayaknya. Terus di belakangnya saya ngelakuin kesalahan apa ya, takut dimarahin nggak ditulis. Ada yang kosong sama sekali kan. Tapi mulai minggu depannya sudah mulai isi, bahkan ada, Pak saya kurang kertasnya mau lagi. Panjang gitu ya. Awalnya mungkin mikir apa-apaan sih bikin gini gitu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang bisa ngebuka open heart mereka dalam arti, oh saya harus bisa tahu tentang diri saya sendiri sebenarnya. Karena nggak mungkin saya senakal-nakal saya, nggak mungkin saya nggak ngelakuin kebaikan sama orang. Karena berbuat kebaikan teh cenahnya jadi candu juga ya, ketika berbuat baik ternyata bermanfaat bagi orang. Nah yang paling seru itu kan di akhir bulan. Jadi di akhir bulan kita ngebahas semua catatan anaknya. Jadi kita tumpahin semua kertasnya, kita ratain, terus mereka baca sendiri. Oh ternyata orang lain ada yang sampai ngelakuin kebaikan ini loh. Oh ternyata ada orang di kelas ini tuh ada orang yang sampai segininya gitu ngelakuin kebaikan. Jadi ada motivasi mereka. Oh orang kok bisa ya bisa ngelakuin hal kayak gini. Saya juga mau gitu. Bahkan kemarin ya kan hari itu Selasa, masih sampai sekarang ya? Sih hari Selasa kemarin ada satu kelas kan. Kelasnya sangat super aktif karena laki-laki semua, jurusan teknologi. Oke, itu ada SMKN satu Garut apa aja jurusan? Kita ada tiga bidang kan, ada konsentrasi untuk manajemen, terus ada yang kesehatan sama teknologi. Nah, yang teknologi tadinya baragernya misalnya. Teknologi semuanya hampir dominan laki-laki. Kalau manajemen perkantoran itu hampir dominan perempuan. Kesehatan hampir dominan perempuan. Saya kebagian tahun ini jadwal di kelas yang full teknologi. Jadi masuk ke kelas. Tapi nggak nyangka Kang, ada satu statement yang saya baca gitu, saya upload bahkan ya sebagai bentuk apresiasi saya. Dia nulis kebaikannya. Alhamdulillah hari Jumat kemarin saya sama ibu saya ngebagiin nasi box di jalan. Gitu. Terus ada lagi satu kebaikan yang mereka tulis. Saya ngebantuin ngedorong gerobak nenek-nenek yang saya kira itu bebannya bukan untuk usia beliau. Saya nggak habis pikir anak itu bisa loh sampai ngelakuin hal itu sebenarnya. Dan seru kan ketika di akhir bulan kita ngebahas itu dan luar biasa. Itu ada salah satu bentuk motivasi buat mereka, ternyata teman-teman kita itu luar biasa. Ternyata baik-baik di luar perawakan seperti itu. Asli kan. Anak-anaknya. Dan kita juga bahas hal yang ingin diperbaiki. Kita kumpulin kira-kira ternyata kesalahan kita kebanyakan itu gini loh sebenarnya yang kita munculin. Oh ternyata kita masih kurang kontrol ego. Oh ternyata kita masih belum ini ke orang tua, belum aware ke orang tua. Kita bahas itu sebenarnya. Menarik juga. Asli kan. Jadi pembentukan karakter bisa dibentuk untuk hal yang mungkin itu yang bisa saya lakuin kan. Iya. Memang banyak cara, tapi yang saya lakuin sampai saat ini mungkin hanya itu. Tapi ya mudah-mudahan. Kalau kata saya tidak hanya sih itunya. Kan kebayang nggak itu si kertas sekarang numpuknya udah segimana, udah berapa tahun? Itu saya disimpan kan itu semua. Itu dibaca satu-satu kan? Ya untuk evaluasi saya juga dalam arti ternyata anakku ada yang seperti ini, anakku ada yang seperti ini. Tapi memang serunya kan nggak ada nama tuh kan, jadi misteris ini siapa ya? Iya benar kan kalau ada nama anak-anak jadi karena agoknya. Yang tadi tantangannya ke potong COVID. Nah ini yang Kang Ambar nih justru melakukannya itu dapat programnya ketika COVID, ketika semua serba daring ya, online, nggak bisa bertatap muka kan tantangannya akan lebih sulit ketika kita tidak bisa bertatap muka tapi harus mendidik karakter anak. Kumaha teh Kang cerita nih? Oke, hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nah, ini salah satu pembiasaan yang dilakukan di SMK 15 Bandung. Sebelumnya betul Kang, jadi kami menerima program ini ketika COVID sehingga banyak tantangan yang luar biasa. Nah, ketika COVID tentunya guru-guru, manajemen semuanya merapat mendekat untuk menyamakan persepsi tadi kaitannya dengan Jabar Masagi. Alhamdulillah dengan adanya Jabar Masagi itu memberikan warna khususnya pembelajaran di SMK 15 Bandung. Di mana SMK 15 Bandung itu sekarang udah tahun ketiga.
kelas 10, 11, 12-nya sudah menerapkan kurikulum merdeka. 10, 11, 12, ya oke. udah 3 tingkat menerapkan kurmer, dan kita harus pintar mengkolaborasi dengan adanya nilai-nilai dari Jabar Masagi. Nah, ketika COVID kemarin kita membuat proyek, Kang. Proyek gurunya dulu ditatar, ditata, terus dilakukan pendampingan, pokoknya sampai mateng banget gitu, sehingga mendapatkan suatu dokumen proyek kolaborasi. Itu pas bulan apa, Kang? Juli 2020. 2021. Oh, 2021 Ya, masih betul. Covid lagi tinggi Ya, juga ya. Iya, Ya. sih. Nah, ketika itu ada PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ketika PTMT, kita lakukan proyek. Yang pertama itu, karena masih terbatas, kita ada kaulinan barudak, Kang. Jadi kalau Jabar Masagi di SMK 15 Bandung itu mencakup 3 ranah. Kebetulan saya kasih kurikulumnya, ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yeah. Nah, ketika menjadi kaulinan barudak itu program dari kokurikuler, di mana setiap hari Senin sampai Jumat kita punya 7 harkat, 7 hari karakter. Nah, di hari Kamis itu temanya adalah Kesundaan, kearifan lokal. Nah, jadi setiap hari Kamis sebelum pembelajaran dimulai, 45 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan pembiasaan-pembiasaan tadi. Salah satunya hari Kamis yaitu budaya karakter kaulinan barudak. Jadi kita ada YouTube-nya, Kang, ya. Jadi ada anak-anak main galasi. Oh, gitu? Iya, jadi seru-seruan gitu. Jadi untuk membiasakan dan tadi memahami dulu kita tuh punya kearifan lokal yang luar biasa, tidak hanya gadget. Setelah PTMT, alhamdulillah nih offline nih, Kang, ya, offline, dan makinlah digembar-gemborkan si proyek kolaborasi itu. Salah satunya adalah Bandros. Kebetulan saya ngajar perhotelan, kita kolaborasi dengan Bandros dan guru sejarah untuk melihat bagaimana sejarah Kota Bandung. Niti Surti dulu, Kang. Itu Surti, dan salah satunya melihat hotel di belakang kita, Sapoehoman, titik 0 km. Mereka memahami dulu, Niti Surti dulu bahwa kalian itu memiliki ini loh, sejarah yang luar biasa. Setelah itu baru loncatlah ke kelas 11-nya proyek kolaborasi antar jurusan. Kebetulan 15 itu punya 4 jurusan, Kang. Perhotelan, kuliner, DKV, dan satu lagi pekerjaan sosial. Pekerjaan One sosial. and only di Jawa Barat. Satu-satunya Pekerjaan SMK yang punya jurusan pekerjaan sosial. Itu Nah, unik gimana ya? itu? Itu gimana? Ya, jadi Saya jurusan kan tahunya di kampus ada ya, di Universitas Dago. Dago. Betul. Nah, satu-satunya SMK yang punya jurusan pekerjaan sosial di Jawa Barat itu adalah 15 Bandung. Pekerjaan sosial itu nanti ranahnya ke lansia, pelayanan lansia, anak, nafsa, dan juga disabilitas. Nah, dari keunikan masing-masing jurusan itu dibuat suatu kolaborasi core-nya. Dibumbukan internalisasi dari kearifan lokal dari Jabar Masagi. Nah, tantangannya itu kita berubah mindset dulu. Mindset guru-guru untuk yuk kita internalisasi kearifan lokal kita. Muncullah keunikan, Kang, di situ. Keunikan masing-masing. Sebagai contoh misalnya, perhotelan, dia kolaborasi dengan Kelurahan Kebon Pisang di daerah Gatsu. Atau mengadakan ini, Kang, pembersihan area di sekitar sekolah sih, bukan hanya di kelurahan itu, sekitar sekolah. Jadi di perhotelan itu ada kompetensi public area, pembersihan area. Disitulah anak-anak terjun dulu ke lapangan, ke panti asuhan, ke kelurahan setempat, ke musola, melihat bagaimana kondisi begitu. Setelah itu lalu dan seterusnya sampai nanti akhirnya di Niti Surti Harti Bukti Bakti, mereka ke masyarakat untuk mengimplementasikan kompetensi mereka di masyarakat. Setelah itu dipamerkan di gelar karya, Kang. Jadi kita di endingnya ada gelar karya di mana semua kompetensi menampilkan unggulannya, termasuk bumbu-bumbu dari Jabar Masagi itu sendiri. Kayak tadi misalnya grooming. Dibiasakan di sekolah adanya grooming ala-ala Sunda kayak tadi, Sampurasun dan sebagainya. Begitu pula di kuliner adanya proyek kolaborasi tradisional food sesuai dengan tema masing-masing yang ditampilkan. Itu dari intrakurikuler, adanya proyek-proyek termasuk kelas 10, Kang. Kalau di kurikulum mereka itu ada proyek IPAS, mata pelajaran proyek IPAS, betul. Apa IPAS? Nah, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial itu ada di kurikulum mereka, ada di kelas 10. Di situ kami kolaborasi dan Kelurahan Kebon Pisang untuk sampah, pengolahan sampah. Dan salah satu programnya ada Buruan Sae. Buruan itu kan pekarangan ya. Saya itu sebenarnya singkatan Si Sehat, Alami, dan Efektif. Yang nyambung dengan program Pemkot sebenarnya. Betul banget. Nah, kita kolaborasi di situ, Kang. Kolaborasi mengoptimalkan pekarangan, setelah itu dibawa ke sekolah, akhirnya jadi tanaman toga dan sebagainya. Seperti itu. Itu di kelas 10 dari intrakurikulernya. Nah, dari kokurikulernya kita punya P5. Salah satu ciri dari kurikulum mereka adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ kita mengambil temanya adalah kearifan lokalnya, Kang. Kearifan lokalnya, jadi setiap hari Kamis ada yang nyinden, ada yang menampilkan nari, ya anak-anak jadi mereka diberikan ruang. Ketika anak-anak diberikan ruang, kreativitas akan muncul. Nah, disitulah yuk kasih ruang buat kesundaan. Nah, akhirnya muncullah berbagai macam kreativitas anak-anak yang guru sendiri terpesona akan hal itu. Ternyata bisa gitu. Oh iya, bisa, bener. Punya kemampuan ini. Bener. Jadi intrakurikuler, kokurikuler, dan satu lagi ekstrakurikuler. Di kami itu ada pencaksilat, angklung, sama tari. Ya, kebetulan
salah satu proyek kolaborasi unggulan kemarin 3 jurusan 2 jurusan itu kita layanan wedding kolaborasi dengan seni tarinya. Dan terakhir pernah di Gebiar Masagi di SMA 25, alhamdulillah SMK 15 suruh menampilkan ini Betawi tadi. Pernikahan Betawi yang disajikan oleh Pak RK justru. Nah, itu anak 15 yang begini. Iya, karena Jawa Barat itu kan tiga itu identitas ya, budaya, betul. ada ke arah Betawi, ada Sundanya, sama ke arah Jawa ya kalau Cirebon. Ya, gitu ya. betul. Jadi kalau kami mengambil temanya Betawi, Sunda, sama waktu itu ada Jawa gitu. Nah, jadi ketika itu melihat diundang oleh Jabar Masagi ke gelar Gebiar Masagi SMA 25, terus kami menampilkan proyek kolaborasi itu. Jadi sebenarnya proyek kolaborasi itu adalah penilaian, Kang. Zaman kita kan nilai itu paper test ya, atau depan gitu komputer aja. lah ya, rada-rada gimana gitu. Tapi sekarang tuh kalau di 15 alhamdulillah semuanya berupa proyek kolaborasi. Jadi anak itu tidak merasa dirinya di inti ujian ya gitu. Jadi mereka justru bikin timeline project yang luar biasa dari awal, bagaimana membuat suatu layanan wedding yang akhirnya di endingnya semuanya datang untuk menilai, termasuk orang tua. Jadi kita membiasakan orang tua atau wali juga diundang untuk menikmati hasil karya mereka. Padahal itu lagi ujian. Nah, Itu tuh ujian mereka nggak ngerasain. Iya, Kang. Jadi salah satunya Betawi tadi yang diundang di gelar Masagi. Seperti itu, Kang. Kalau terakhir kemarin 3 jurusan dengan tema Bali, Palembang, dan Sunda. Jadi Sunda harus tetap ada, muncul di kolaborasi itu. Karena akarnya juga di sini ya. Betul, Kang. Jadi kalau Kang ke 15 main di hotelnya, di situ ada Aksara Sunda juga. Nama hotel kita di bawahnya ada Aksara Sunda. Jadi mulai dari hal-hal seperti itu supaya terus gitu ya terpupuk ya internalisasi budaya Sundanya gitu. Karena anak sekarang tantangan generasi kita kan karakternya kan. Nah itu kalau kita nggak membiasakan ya akan susah jadinya gitu. Menariknya juga kan kolaborasi, jadi mereka tuh berinteraksi dengan teman-teman kelas lainnya, dengan jurusan-jurusan lain. Jangankan jurusan lain, antara teman sendiri di kelas aja masih tata sahanya gitu kan. Sengaja kan tantangan nih, challenge buat kalian kolaborasi dengan jurusan yang berbeda, dan alhamdulillah mereka tertantang dan memberikan hasil yang luar biasa begitu, Kang. Salah satunya di adat Sunda. Jadi kita selalu menampilkan kolaborasi adat Sunda. Termasuk menghias kamar. Kami punya 9 kamar. Salah satu kamarnya itu menghias benar-benar berbau nuansa Sunda itu. Jadi salah satunya gitu. Emang terbuka untuk umum? Nanti dibuka, silakan boleh main. termasuk tradisional food yang kita belajar tentang kayak naon sih combro, terus ali agrem. Jadi di pernikahan juga anak kuliner ditantang untuk memberikan jajanan khas Sunda dengan packaging milenial tentunya ya, Kang, tradisional ala milenial kayak gitu. Dan alhamdulillah Jabar Masagi juga selalu diundang untuk hadir dalam kegiatan penilaian proyek kolaborasi gitu, Kang. Nah, itu kalau ini SMK. Nah, di sini ada yang satu dari SMA kan beda ya tipikalnya Ibu. SMA dan SMK, kesiapan mental anak-anak juga beda. Kalau SMK kan mereka udah siap untuk bertarung di dunia nyata untuk bekerja. Ketika sementara anak-anak SMA masih ada tahapan kembali, harus nanti kuliah gitu, belajar kuliah. Nah, Bu Yuli ini mungkin yang angkatan paling baru mungkin ya, Bu ya? Saya baru diklat bulan Mei kemarin. Bulan Mei 2023. Nah, Ibu kenapa pengen daftar, Bu? Kenapa, Bu? Jadi saya waktu 2019 kan masih Wakasek waktu itu. Saya disuruh pelajari kurikulum Masagi gitu. Kata saya apa sih gitu kurikulum Masagi itu seperti itu. Kemudian 2020 saya jadi kepala sekolah, dan 2023 saya cek di status salah satu kabit di distrik ada pendaftaran sekolah Masagi. Saya daftar kan. Apa sih gitu buat sekolah saya nanti seperti apa. Saya daftar, diwawancara. Dari sekian ratus sekolah, alhamdulillah kita 50 yang lulus. Oh, emang dibatasi ya tiap tahun itu dibatasi. Nah, dari situlah kami dipanggil di bulan Mei ke bagian diklatnya 5 hari untuk apa sih sekolah Masagi itu ya gitu. Kita ngajak Wakasek kurikulum sama beberapa guru. Setelah dipelajari memang ada 4 nilai Masagi yang harus kita biasakan ke siswa, kita tanamkan ke pendidikan karakter anak. Dan saya rasa ini erat kaitannya dengan anak-anak SMA. Karena anak-anak SMA ini kan nanti belajar di perkuliahan. Mereka itu nanti tidak ada wali kelas. Tidak ada kayak guru yang nagih tugasnya belum gitu ya. Jadi mereka harus mandiri. Harus kreatif, inovatif. Nah, di sini harus dimulai kan kalau di kelas mah materi biasanya guru fokus materi. Nah, dengan kemarin saya ikut Masagi, kita pulang dari DTEK itu kita evaluasi program-program kita itu apa sih yang belum Masagi gitu. Contohnya ternyata ada beberapa yang sudah. Contoh tentang bawa sarapan sendiri, bawa tabler sendiri. Terus kita juga ternyata membiasakan gitu. Anak-anak ada Jumat ceria,
ada Jumat bersih gitu, Jumat bersih. Jumat ceria teh ngapain, Bu? Jumat ceria teh senam we bersama. Oh, pagi-pagi gitu ya? Senam, iya gitu, senam biar danta gitu, biar jelas, biar badannya itu jelas gitu, apa sehat gitu. Terus ada Jumat bersih gitu. Biasanya kan kita nih bebersih itu kalau mau UAS ya Kak, baru kita beresin kelas itu. Nah, panitia tuh capek gitu. Nah, sekarang tuh gimana caranya jangan sampai sampah tuh terlihat banyak pada saat mau ulangan. Akhirnya kita biasakan beberes itu setiap di hari Jumat ganti-gantian gitu. Terus kita juga mengevaluasi ternyata 5S, senyum, sapa, salam, menyambut anak di depan gerbang itu udah kita laksanakan. Tetapi mungkin tidak maksimal. Akhirnya kita maksimalkan. Jadi pas kemarin Bintang kita sosialisasikan ke guru-guru, kita hidupkan lagi program yang ternyata sudah sebenarnya ada. Udah jalan ya, tinggal di diakselerasi, tinggal ditambah. Tinggal ditambah, tinggal disadari oleh semua guru dan anak gitu. Jadi sosialisasi, kita evaluasi, bahkan kemarin raker juga kita mengevaluasi tata tertib kami. Ada di Damasagi itu materi bukan hukuman, tapi konsekuensi logis. Oh, kalau hukuman langsung mikir tuh, aduh, hukuman. Kayaknya bermasalah gitu. Konsekuensi logis. Salah satunya pada saat mau PAT, kita umumkan ke anak-anak. Ayo kita bikin kontrak belajarnya. Ketika kalian nyontek, apa yang kalian janjikan ke kami? Konsekuensi logisnya. Dan akhirnya disepakati semua anak itu kalau kita nyontek, kita pisahkan di depan, ngerjainnya duduk di bawah, di samping pengawas. Kayak sanksi sosial mungkin jadinya. Iya, jadi disepakati dari mereka sendiri gitu ya. Akhirnya, nah itu membuat mereka ya selama PAT, alhamdulillah mereka sadar untuk tidak menyontek. Daerah malu kalau di depan. Di depan sendiri dipisahkan. Jadi itu yang salah satu yang dampak yang ketika sudah dampak positif setelah ikut Masagi itu. Jadi ada beberapa aturan. Kayak misalnya Tupperware ya, bawa Tupperware sendiri, air jadi anak-anak tuh patungan air ulang isi sendiri di kelas. Jadi kami di koperasi itu atau di kantin tidak ada lagi menjual air botol kemasan. Oh, jadi bawa tumbler sendiri ya? Mereka. Nah, jadi banyak yang kami evaluasi. Semuanya sebenarnya dari permasalahan yang ada. Sekolah kami itu kan sempit, cuma 5.000, tapi siswa 1.200. Oh, 1.200? Iya. Itu per angkatan 1.200? Seluruh. Kelas 10, 11, 12. Bayangkan sampah yang dihasilkan dalam satu hari. Nah, akhirnya kita kan kalau bukan solusi kan bukan uang ya. Bayar petugas kebersihan gitu. Kan itu bukan solusi. Akhirnya gimana caranya, pertama kantin sedikit, anak-anak 1.200 tidak tercover untuk makan. Akhirnya udah kita program sarapan bawa sendiri. Jadi kalau jam 10 pagi teh sekarang anak-anak di sepanjang lorong pada makan bareng. Dan gak hanya anak perempuan, gak anak perempuan, anak laki-laki juga pada bawa. Maaf ya, biasanya anak laki-laki teh kan gengsi gitu ya. Iya, gengsi, anak laki bawa bekal gitu ya. Nah sekarang enggak. Jadi sekarang pada depan pada makan sepanjang lorong. Jam 9, jam 10 istirahat pertama. Mereka udah kadang orang tua yang buat makan siang nganterin. Di jam 11 itu ya, kami nyediain rak khusus buat orang tua yang nganterin makan. Dan anak udah istirahat ngambil makan. Jadi masalah kantin yang sedikit, masalah sampah semua terangani. Jadi itu terus dan nilai-nilai mereka juga berbagi dengan temannya. Ya, ketika makan itu mereka jadi yang kita guru gitu botram ya. Ada botram. Jadi kayak kita bilangnya botram. Makan bersama gitu. Jadi anak-anak juga tahu jadi bisa tuker-tukeran makanan. Itu kasihan makannya itu tuker-tukeran gitu. Jadi kan niti surtinya juga ada. Terus kemudian dari segi kurikulum tadi udah, dari segi eskul juga semuanya kita ini kan baktinya anak apa? OSIS. Kita kan ada iuran untuk biasanya IRMA ya, Ikatan Remaja Masjid buat pengelolaan kegiatan IRMA. Kemarin anak OSIS minta 1 hari kegiatan ini buat OSIS gitu, iurannya untuk OSIS, untuk apa namanya kas OSIS. Silakan. Saya kasih 1 hari itu ya boleh. Dan anak-anak OSIS itu Bu, ini ada anak kami yang tidak mampu, kami ingin berbagi karena orang bapaknya udah meninggal, ingin pindah, tapi anak ini pengen bertahan di sini. Akhirnya dari OSIS itu kita tahu ada anak yang pengen pindah. OSISnya datang bersama kami dengan humas, kita kasih tahu anak kan tinggal 1 tahun lagi saya. Dan yang tadi anak OSIS berbagi dari mereka untuk jajannya gitulah. Jadi ada beberapa hal yang anak-anak sekarang baik OSIS, anak-anak eskul itu mulai peka
terhadap itu, temannya. mulai peka gitu Ya, bener. mulai peka. Kepekaan Kan yang kita kayak tahu gitu. anak-anak sekarang kan asik Iya. dengan gadgetnya. Nah sekarang kita biasakan. Kemarin juga kan kita ada satu hari setiap hari Senin itu anak-anak yang berprestasi kita beri penghargaan. Jadi sampai saya tuh terharu ketika ada anak juara kelas meeting. Kelas apa? Kelas meeting Pak, juara poli. Juara poli, poli kan beregu ya. Ya. Yes, akhirnya dapat foto bareng sama pas sekolah katanya. Oh ini ternyata ditunggu oleh mereka. Ternyata sebuah kebanggaan juga bisa foto Apresiasi. sama. Iya, ternyata kebanggaan. Makanya saya setiap hari Senin pasti hadir, walaupun bukan pembina ya, karena pembina kan bergantian untuk memberikan sertifikat apa yang mereka dapat di depan temannya yang lain. Dan diajarkan yang lain nggak boleh bubar kalau acaranya belum beres. Jadi niti surti, nurti harti, niti buktinya, baktinya kita berusaha selain beririsan dengan kurikulum tadi di PAT, beririsan dengan program kesiswaan. Terus sekolah kita juga lagi Adiwiyata juga beririsan dengan yang tadi tanaman, greenhouse dan sebagainya. Terus dengan tugas-tugas guru juga sekarang diarahkan ke kearifan lokal. Contoh kan kita ada materi membuat materinya prosedur ya Kak. Membuat makanan tahapan itu sekarang makanan Sunda gitu. Oh, tetap bahasa Indonesia ya. Gitu. Jadi bahasa Indonesia kan ada materi seperti itu PKWU. Jadi sekarang diarahkan yang kearifan lokal gitu. Dan ternyata sekolah saya waktu jadi kepala sekolah itu kan biasanya kita punten budaya Sunda. Iya. Karena SMA 6 ini adalah dekat kota Jakarta, penduduknya dan anaknya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat beragam ya. Sangat beragam. Ketika perpisahan kan Sundanya Sunda halus. Itu tuh pada ngobrol gitu ya kayak nggak husuk. Kan saya ngerasa kurang hikmat nih. Kayaknya anak nggak ngerti gitu. Akhirnya saya ganti menjadi palang pintu. Karena itu budaya Bekasi, Betawi. Kata saya udah jangan dipaksakan. Daripada anak malah jadi ngobrol karena budaya Sunda itu dia nggak ngerti bahasanya. Udah palang pintu aja saya Palang bilang. pintu teh apa Bu? Palang pintu teh ini Kak salam pembukaan biar tradisi pengantin. Oh gitu. Iya. Gimana Jadi, contohnya Bu? ya biasanya beradu pantun, beradu silat. Gitu. Itu yang ditampilkan di yang ditampilkan tadi gitu. Jadi sekarang kalau perpisahan kita tidak yang acara Sunda lengser. Acara palang pintu budaya Betawi itu. Dan ternyata anak-anak karena lebih ngerti kan bahasa Betawi ya. Mau jadi menyimak, mengerti gitu. Jadi dan saya pikir tadinya, aduh saya kan di Jawa Barat, tapi kok saya pakai palang pintu tradisinya. Tadi saya ngerasa kebijakan saya salah tidak ya? Tapi pas kemarin ikut di Klat Jabar Masagi, saya tanya kan, nggak apa-apa justru itu yang ingin kita, ini kearifan lokalnya juga ada, Jabarnya juga ada, nggak apa-apa teh katanya. Oh berarti saya itu salah ya, jadi takutnya dibilang orang danta, nggak jelas gitu kata orang Bekasi. Tapi ternyata alhamdulillah boleh gitu. Dan kemarin juga kelas meeting biasanya kan kita poli, basket. Nah sekarang ada enggrang. Ada permainan tradisional juga di SMK 15. Sampai kita jadi tahu ada anak bisa lari pakai enggrang. Jagoan. Ternyata potensinya. Iya anak lari gitu. Yang lain mah berlatih sehari, 2 hari ini sebelumnya. Mah udah bisa jago. Ini mah lari gitu. Terus ada yang dari awal dia nggak bisa, ternyata pas ini mah malah dia juara gitu. Jadi membelajarkan anak itu ya tradisional itu permainan tradisional justru lebih menantang gitu. Nah ini yang berarti kita kalau 17-an nanti bisa juara ya, 17-an di kampung masing-masingnya. Iya. Mopel yang P5 itu. Kemarin saya kan kebetulan aktif di Gerakan Pramuka di Jawa Barat juga. Kita ada kursus pelatih dasar. Pelatih itu jadi di Pramuka tuh ada 3 tahapannya. Kan? Ada calon pembina itu yang belum kursus pembina, ada pembina yang sudah KMD KML kursus pembina dasar lanjutan, ada pelatih yang nanti dia dipersiapkan melatih si calon pembina. Atau saya manggilnya kakak tuh ya kalau iya, saya nggak ingin disebutnya. Nah, kemarin tuh saya kebetulan ditunjuk jadi pimpinan kursus untuk kursus pelatih dasar di Subang, se-Purwasukasi, Purwakarta, Karawang, Subang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Nah, di kursus itu ada 2 jam muatan lokal. Di setanya dilihat dikisinya tentang kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Saya ingat Jabar Masagi. Saya ingat materi ground mindset sama nilai-nilai Masagi itu. Ground mindset itu bagaimana kita memahami perkembangan anak, terus kenapa anak itu bisa tidak sesuai dengan nilai norma, ledakan-ledakan itu.
Terus bagaimana maaf ya, aplikasi-aplikasi yang sekarang yang disalahgunakan oleh anak-anak sekarang. Saya merasa bahwa ini tidak banyak pembina pramuka yang tahu soal ini, soal aplikasi ini. Kita nggak pernah tahu. Kita kan misalnya pembina pramuka selama ini kita diajarkan metode yang menarik apa, ini apa, tanpa tahu bahwa ancaman anak sekarang ini aplikasi pergaulan komunitas. Dan nggak bisa dibatasi sekarang anaknya mau ngapain ini kan susah. Kecuali akhirnya baliknya ke pendidikan karakter ya. Akhirnya saya kerjasama dengan Jabar Masagi untuk 2 jam kearifan lokal itu, tolong diisi ground mindset itu. Dan alhamdulillah respon dari peserta, ada Kapolsek juga yang jadi peserta, ada Pak Kadisdik yang ikut jadi peserta. Mereka mengatakan, oh iya benar Kak Yuli, materinya bagus. Jadi kita sebagai pembina itu juga bukan fokus kepada kepemimpinan, tapi juga yang mereka hadapi itu apa di sekitar mereka gitu. Jadi ya kolaborasi Jabar Masagi dengan Gerakan Pramuka itu saya inisiasi karena saya pikir kan saya kemarin habis pelantikan gitu. Habis pelatihan, jadi saya bagi ilmunya gitu. Bisa dipakai juga ke situ ya, diterapkan Ibu. Betul. Alhamdulillah respon peserta luar biasa. Dan nanti kan itu kan diterapkan ke anak-anak didiknya nanti di adik-adik yang di betul. pramuka ya. Jadi nanti si pembina pramuka itu bisa bikin kegiatan yang istilahnya lebih menarik lagi dengan metode pramukanya. Terus dia tahu oh di HP itu ada apa aja gitu supaya mereka itu tidak menyimpang seperti yang tantangan gitulah gitu. Nah, Kang Asep kan ini teh Kang Asep dari angkatan pertama ya. Apa yang dirasakan perubahan kepada anak-anak gitu ya? Dan dengan program ini kan bagus untuk dilanjutkan seterusnya ya. Apakah memang apapun yang terjadi nanti kan pergantian pemimpin selalu ada perubahan, tapi masih relate nggak sih program Jabar Masagi untuk anak-anak ke depan gitu ya, angkatan-angkatan berikutnya? Alhamdulillah sebenarnya merasa terbantu kan. Sekolah merasa terbantu apalagi dengan kegiatan Jabar Masagi, dan sangat disayangkan sekali kalau misalkan harus terhenti. Tapi kalau bagusnya karena kita memang sudah mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya, kita berusaha untuk mengimbaskan ke yang lain dan menerapkan apa yang sudah kita terapkan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Apapun yang terjadi ke depannya, kita selaku guru dan staf yang ada di sekolah berusaha untuk bisa memfasilitasi anak, terutama dalam hal pembentukan karakter. Tapi alangkah bagusnya program ini tetap ada, terus ditingkatkan lagi dan terus mendapatkan apresiasi ke depannya untuk kegiatan-kegiatan Jabar Masagi, karena kami butuh ilmunya, kami butuh arahannya, dan memang ini salah satu program yang luar biasa sebenarnya karena saya rasain sekali ya. Dari apa yang sudah saya praktekkan di sekolah itu dampaknya kelihatan. Contohnya gimana tuh Kak? Pertama ketika ada anak yang malu-malu ketika harus ditanya, ketika saya tanya duluan dia ngeh kan. Tapi kesini kita belajar. Ini kan kalau misalkan kita belajar untuk memakai hati kan ya, itu feedbacknya beda kan. Feedbacknya yang kita rasain juga beda. Ketika orang diperlakukan dengan sebaik mungkin, itu akan ngerasa dia bahwa oh saya tuh diperlakukan istimewa sama orang. Terus saya nggak boleh dong ke orang ngelakuin hal yang berlawanan. Dengan secara tidak langsung mereka juga akan ngelakuin hal yang sama sebenarnya. Dan itu sudah saya rasakan dengan murid-murid saya. Terus juga saya sudah merasakan dan menerapkan itu dengan rekan kerja kan, dengan guru dan lainnya, sama seperti itu kan. Hal-hal yang saya rasain. Terus memang anak-anak yang belajar dengan saya sebelum-sebelumnya, mereka mulai, Pak, oke, kemarin saya sama orang tua gini-gini, saya belajar untuk bisa memaafkan orang tua, saya belajar untuk bisa lebih lapang lagi dengan apapun background mereka, dengan hal yang mereka lakukan ke saya, ternyata oh saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan orang tua. Banyak sekali perubahan-perubahan sifat-sifat karakter anak yang bisa saya rasain gitu kan. Salah satunya ada salah satu anak yang ngerasa bahwa dia itu, maaf ya Kang ya, dia salah satu korban bullying misalnya, salah satu di kelasnya, dia tidak memiliki rasa percaya diri dan motivasi, tapi ketika kita belajar untuk ngerangkul, jadi gini Kang, ada satu kegiatan yang saya lakukan di akhir semester Kang. Jadi saya ngejelasin satu bahasan Jabar Masagi kemarin tentang bullying ke kelas. Jadi kita jelasin bullying itu seperti apa. Kita tuh sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia.
Kita tidak boleh fokus kepada kelemahan atau kekurangan orang lain. Kita belajar untuk bisa melihat sisi baik dari orang lain. Itu saya seret mereka ke problematika yang dia rasain dalam waktu itu kan. Kemudian saya kasih kertas, silakan kalian gambar, ekspresikan beban, masalah, penat yang kalian rasakan dalam sebuah gambar. Itu mereka bikin kan, bikin desain skema gambar. Kemudian saya bikin miniatur pameran di kelas. Jadi semua hasil karya mereka saya pajang di belakang. Kemudian mereka bisa saling ngeliat kan. Oh ternyata ada teman kita yang posisinya seperti ini. Oh ternyata ada loh teman kita yang dari ekspresi gambar ya. Oh ternyata dia ngerasa di kelas tapi saya kok sepi di kelas. Terus ada lagi yang ngerasa oh saya punya problem rumit nih di rumah. Seperti itu kan. Jadi dengan mereka melihat satu persatu permasalahan teman mereka itu bisa salah satunya apa ya? Ningkatin bagaimana saya bisa memahami orang lain dan belajar untuk bisa oh ternyata bullying nggak baik. Dan dari situ kelihatan Kang, kelihatan perubahan anak-anak ya. Egonya yang tinggi, kemudian yang namanya mereka yang apa ya, yang mengintimidasi, yang mereka ngerasa bahwa saya insecure, nggak pede dan lain sebagainya, itu bisa perlahan dirubah. Dari gambar itu ya, jadi akhirnya anak-anak juga mulai terbuka ya dengan diri pribadi masing-masing. Ada satu momen Kang yang saya nggak bisa lupain, satu kelas yang saya ajar itu perempuan semua. Ya. Ketika sudah beres ngegambar, mereka lihat pameran hasil teman-temannya. Terus ketika ngelihat mereka terfokus satu gambar yang dibuat sama temannya. Gambarnya simpel, tidak ada berwarna sama sekali dan saya suka gambar itu. Jadi gambarnya cuman seorang gadis yang duduk di bangku, kemudian di pinggirnya ada pohon, ada hujan. Kemudian tulisannya di pinggirnya, saya hanya bisa menangis ketika hujan turun. Saya bisa ngebayangin si anak ini dia punya masalah yang sangat berat tapi dia bingung mau ngomong ke siapa. Akhirnya semua anak itu yang satu kelas itu fokus ngelihat gambar itu. Ini kasihan siapa ya? Dan ternyata si anak yang lagi ngegambar itu lagi nangis di bangku kan. Pas itu juga dia tuh lagi nangis di bangku. Dan semua teman-teman yang lagi lihat itu langsung ngerangkul. Langsung ngerumunin anak itu dan langsung ngerangkul. Itu merinding kan. Itu merinding loh. Saya merinding, itu momen yang oh ternyata mereka bisa empati sebenarnya. Dan ketika mereka ngelihat pameran itu, mereka bisa saling ngeraba, oh ternyata teman saya ada yang posisinya seperti ini, oh teman saya ada yang punya beban yang ternyata seperti ini. Itu sih kan. Dan sayang banget kalau misalkan Jabar Masagi harus terhenti. Siapapun yang akan jadi pemimpin nantinya, mudah-mudahan tetap berjalan dan tetap maju terus untuk Jabar Masagi. Dalam bentuk apapun ya, untungnya kan teman-teman juga udah mendapat ilmu dari sana, bisa mempraktekkan selanjutnya. Kan sayang juga kalau kita sekolah-sekolah lain belum mendapat kesempatan, apalagi tiap angkatan nggak banyak ya. Nah Kang Ambar segini gimana pengalaman perubahan sikap anak itu? Turun Kang, tapi sebelumnya bukan hanya anak, tapi seluruh warga sekolah merasakan perubahan tersebut ya Kang. Berbicara budaya, kita ada fisik dan non-fisik. Ketika bicara non-fisik, implementasi karakter sudah dilakukan dan perubahan mindset dari setiap gurunya. Sebagai contoh misalnya, tadi ada pelayanan anak di jurusan pekerja sosial. Mereka membuat alat permainan edukatif, ada ular tangga dengan bentuk besar dan lain sebagainya. Terus ada permainan gala, boy-boyan dan sebagainya. Itu mereka kan nggak tahu ya akan hal itu, sehingga dengan adanya Jabar Masagi ini memberikan stimulus gitu supaya kita punya ini loh, punya budaya non fisik yang harus kita lestarikan. Termasuk juga ketika bicara kuliner, ada pengolahan makanan Indonesia atau produk cake, pastry and bakery, ada pelajarannya. Kita arahkan ke makanan tradisional Sunda, ali agrem lah, awuk, dan lain sebagainya. Ini loh, kita punya sesuatu yang luar biasa. Nah, dari pembiasaan tadi, gurunya juga kan dikasih tantangan sama kurikulum. Bikin ali agrem gitu, jangan bikin croissant gitu ya, bikin ali agrem dan sebagainya. Berarti kan dari gurunya sendiri dia harus berusaha belajar memahami nilai-nilai budaya lokal, nanti akan ditularkan ke peserta didik dan lain sebagainya, termasuk kaitannya dengan warga sekolah lain. Kaitannya dengan budaya fisik yang tadi saya jelaskan, adanya bus bandros ya Kang ya. Nggak semua guru juga malah belum tahu bus bandros itu apa. Maka saya ajak kolaborasi guru sejarah, guru agama dan sebagainya. Yuk naik bus bandros. Di sini ada supermarket pertama, di sini ada jalan Braga dan sebagainya ya. Mereka nggak tahu kita tuh punya heritage yang luar biasa gitu Kang, termasuk di belakang kita ini. Jadi dengan adanya hal tersebut, mereka juga oh iya ya kita punya sesuatu harta karun yang luar biasa.
di mana tentunya distimulus dari Jabar Masagi itu sendiri. Jadi ini suatu praktek baik ya Kang, praktek baik yang harus dilakukan, dan menurut saya ini continue improvement buat kami di SMK 15 Bandung untuk terus melakukan kegiatan yang kaitannya dengan Jabar Masagi. Ada begitu. program selanjutnya apa Kang? Rencananya? Banyak sekali Kang kaitannya dengan, justru saya tuh udah pengen ini ya mengimplementasikan ya. Banyak bisa Kan kemarin baru 3 jurusan nih, nanti mungkin 4 jurusan kolaborasinya, dan berbagai macam kolaborasi terkait dengan ya tadi niti suti hati bukti bakti tadi. Banyak sekali ketika kita mengulik ya Kang, breakdown gitu. Wah ini seru nih ya Kak ya Bu ya. Iya. Seru banget dibahas, diulas, termasuk tantangan buat perubahan mindset dulu guru-gurunya. Yuk kita membiasakan kaitannya dengan internalisasi dari kearifan lokal. Termasuk di perhotelan yang Sampurasun, Wilujeng itu dan sebagainya. Nah, ini angkatan paling bontot Bu. Masih baru nih ya, masih fresh. Siap. Programnya kan tadi udah banyak ya mengalihkan soal tadi kantin, terus bikin ada tumbler sendiri dan lain-lain. Yang bakal dilakukan tahun ini apa lagi? Atau sampai ke tahun ke depan? Iya, saya boleh cerita nggak? Jadi gini, sebelum ikut Jabar Masagi, pada saat peralihan COVID dengan tatap muka, itu ada satu masalah waktu itu, wali kelas cerita, ada anak yang belum masuk udah 2 bulan lebih. Oh, anak baru berarti anak kelas? Anak-anak yang kelas 10 mulai. Kelas 10 ya? Nah, pada saat itu, sekarang anaknya udah kelas 12. Pada saat itu, karena di aturan kami, 14 hari alpa itu tidak naik. Nah ini wali kelas gimana? Sedangkan nih anak karena sakit, saya tanya sakit apa gitu. Jadi selama ini ternyata kalau tatap muka yang mengerjakan tugas itu kakaknya. Gitu Kak. Nah kemudian ayo kita coba dijenguk apa permasalahannya. Ternyata anak ini TBC, ketularan dari ibunya. Nah saya bilang kalau ini permasalahannya, ini bukan dinaikkan atau tidak dinaikkan. Permasalahannya ini mah harus dibantu. Saya bilang, akhirnya saya buat ngobrol sama Humas, kita bikin surat edaran ke orang tua untuk membantu anak tersebut. Bapaknya udah nggak kerja karena urusin istrinya sama anaknya, kakaknya istri juga sakit. Anak kakaknya juga online gitu ya, karena ini online gitu ya, ojek online, karena memang dan mereka tuh kontrak. Kita kolaborasi dengan lurah, dengan camat, membantu akhirnya 2 orang ini bawa ibu sama anak ke rumah sakit. Dan subhanallahnya, saya merindingnya gini, ternyata pulpen yang saya buat tanda tangan surat edaran ke orang tua itu bisa menghasilkan sumbangan puluhan juta. Oh, alhamdulillah. Iya, dan anak itu udah sembuh, tapi ibunya tidak bisa terselamatkan ya. Tapi anak itu sembuh dan sekarang sekolah seperti biasa. Artian gini, saya berusaha gitu, maksudnya melihat perspektif yang berbeda. Ada permasalahan anak itu bukan hanya sebatas tata tertib, tapi lihat permasalahannya. Nah, ketika ikut Masagi, saya kembali menjadikan itu sebagai contoh. Gitu. Jadi bukan banyak terpukul-pukul di Jabar Masagi. banyak ternyata ada cambukan kan. Ketika kita ikutan tim. Iya, banyak cerita-cerita. Itu tidak hanya sekedar mengajar gitu ya. Iya, tidak. Dan sekarang ya itu tadi saya cerita, anak-anak OSIS sekarang ketika ada temennya yang ada permasalahan, mereka cerita ke pembina OSIS, Bu, uang kas kami boleh nggak buat ini, buat. Nah, bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Jadi baik sekolah, guru dan anak, jadi sekarang udah bisa memberikan solusi, gitu, membantu ke yang lainnya. Nah, kalaupun misalnya kita kan pas sekolah dirotasi ya, kan? Kalaupun saya dirotasi, saya pengennya apa yang sudah ada tidak hilang. Jangan sampai ini program Bu Yuli gitu. Bu Yulinya pindah gitu. Nggak jalan, nggak. Padahal sayang kan rasa empati anak-anak itu sudah mulai tumbuh ya. Sudah mulai bagus. Nah, makanya dari kemarin pas ada Bintek, kita itu langsung bikin tim Jabar Masagi, tim kurikulum, tim Jabar Masagi, tim kesiswaan, kita obrolin apa yang bisa beririsan. Artian kan ini bukan Jabar Masagi itu kan bukan berarti kegiatan baru atau biaya baru, tetapi mana yang bisa disandingkan gitu, diirisan dengan apa. Jadi saya selalu berharap jangan berpikir bahwa ini dari ibu, tapi ini dari bapak ibu guru, jangan dari pas sekolah lah. Ntar saya pergi program hilang. Tetap ada ya, jadi apapun harus ada caranya. Ya. Dan insya Allah kalau SMA 6 kita dulu juga ada pendidikan kepramukaan, ada GLS. Nah ini juga sampai sekarang masih jalan. Dan saya yakin walaupun mungkin saya nggak di situ lagi, insya Allah untuk sekolah Masaginya akan tetap berjalan karena memang dibahasnya secara bersama oleh guru dan siapapun nanti yang memimpin di sekolah itu ya dilanjut gitu karena itu kan semangatnya udah dibagikan di semua guru-guru dan mudah-mudahan
apapun nanti programnya, pendidikan karakter harus tetap ada ya. Betul. Nama boleh beda, tapi semangat itu harus tetap ada karena tadi surti, harti, bukti dan bakti itu kan menemukan karakter anak-anak ya. Mudah-mudahan apapun siapapun pemimpinnya, siapapun nanti di kepala sekolah siapapun juga semangat Jabar Masagi tetap ada, walaupun mungkin ya jangan sampai ya, walaupun ganti pimpinan. Terima kasih ibu-ibu, bapak hadir di sini. Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita dari teman-teman dari yang ikut program Jabar Masagi. Ini mungkin mewakili betapa pentingnya sebuah pendidikan karakter bisa menumbuhkan karakter-karakter positif dari anak-anak didik yang selama ini kita nggak tahu ya, ternyata mereka bisa mampu berbuat baik, termasuk dari guru-guru pendidiknya juga. Terima kasih Sobat PR, terus saksikan Ngobrol di PR dengan tamu-tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ngobrol di PR.